kami persilahkan yang terhormat Saudara Heri Gunawan SE, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra, nomor anggota A346. Bersiap-siap Saudara Wahyu Sanjaya dari fraksi Partai Demokrat. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016 disampaikan oleh Heri Gunawan, nomor anggota 346, daerah pemilihan Jawa Barat 4, meliputi kota dan Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, Saudari Menteri Keuangan beserta jajaran selaku wakil pemerintah, dan rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menjalankan tugas negara yang diberikan kepada kita sebagai penyambung lidah rakyat, sekaligus pada saat yang bersamaan mengawasi jalannya konstitusi. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita menanggapi terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, fraksi Partai Gerindra menjelaskan dan menegaskan bahwa APBN adalah salah satu instrumen yang nyata yang mengungkapkan sejatinya sikap pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Selain itu, APBN sesuai dengan prinsip pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, izinkan kami, fraksi Partai Gerindra, menyampaikan beberapa catatan terkait dengan rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 sebagai berikut. Ekonomi Indonesia selama tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 5,02%. Tentunya ini berada di bawah target APBN tahun 2016 sebesar 5,2%. Namun demikian, cakupan ataupun capaian pemerintah yang hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% kurang memenuhi ekspektasi rakyat. Padahal pemerintah telah diberi kesempatan untuk membelanjakan anggaran pembangunan hingga mencapai 2.000 triliun lebih sesuai postur APBN pada tahun 2016. Dengan semakin besarnya anggaran pembangunan tersebut, seharusnya tidak hanya konsumsi dan investasi saja yang dapat tumbuh positif, tetapi keseluruhan perekonomian nasional dapat tumbuh positif dan berkualitas dengan adanya stimulasi dari APBN yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan dirasa masih berkontribusi besar terhadap persoalan bangsa. Pengangguran cenderung naik, kemiskinan makin dalam. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016 sebesar 5,61%. Angka tersebut tentu masih jauh dari harapan. Artinya, pertumbuhan yang ada selama ini belum memberi perbaikan yang signifikan atas masalah pengangguran. Pada sudut kemiskinan dengan tingkat utama yang secara langsung mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan adalah melalui daya beli masyarakat. Jumlah penduduk miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, per September 2016 mencapai 27,76 juta orang atau 10,70%, di mana 13,96% diantaranya berada di daerah pedesaan.
Sementara itu tingkat kedalaman kemiskinan pada tahun 2016 mencapai 1,94, di mana angka ini lebih tinggi dibanding dengan periode sebelumnya mencapai 1,75%. Lebih jauh, 62,2% penduduk miskin berada di pedesaan, dengan mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor pertanian sebesar 50,84%. Lebih jauh lagi, kemiskinan di luar Pulau Jawa melebihi kemiskinan nasional sebesar 10,86%. Lebih lanjut, secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan tercatat 73,19%. Dengan komoditas beras berada di urutan pertama, menyumbang 21,8%. Artinya, kemiskinan yang ada disebabkan paling besar oleh kontribusi komponen makanan. Fraksi Partai Gerindra menegaskan agar pemerintah bersungguh-sungguh mendorong pembangunan sektor pertanian. Pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang oleh pemerintah harus memberikan kemudahan pada usaha pertanian. Pemerintah perlu mengambil sikap kebijakan yang melindungi petani. Skema perdagangan nasional dan internasional juga memberikan akses modal bagi pertanian yang pada akhirnya dapat mendorong lahirnya regenerasi petani di desa-desa. Sampai saat ini belum terlihat rencana konkret terkait lembaga pendanaan yang dikhususkan bagi petani yang tidak sekedar mencari keuntungan semata, tetapi lebih kepada kepentingan negara yang lebih luas. Selanjutnya, pada sudut ketimpangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum memberi perbaikan yang signifikan pada masalah ketimpangan ekonomi yang terlihat dari indeks Gini yang masih berada di angka 0,394%. Artinya, pembangunan hingga saat ini belum berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Tentunya keseluruhan ini menjadi salah satu evaluasi penting terhadap paket-paket kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, realisasi pendapatan belanja negara pada tahun 2016 tercatat 1.555,9 triliun atau sebesar 87,1%. Tidak tercapainya target pendapatan negara pada tahun 2016 dapat terlihat dari realisasi penerimaan perpajakan yang tercatat hanya mencapai 128,9 triliun atau 83,5% dari APBN tahun 2016. Angka ini sudah termasuk penerimaan dari program pengampunan pajak. Terkait dengan pelaksanaan pengampunan pajak, tujuan utamanya sebagaimana dalam undang-undang, yaitu repatriasi dana luar negeri yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian. Jika tidak ada program pengampunan pajak, dapat dipastikan rasio pajak tahun anggaran 2016 akan berada di bawah 10%. Situasi ini sangat memprihatinkan. Karena itu kami berpendapat pemerintah harus bekerja ekstra keras dalam menaikkan rasio pajak, sehingga negara tidak bergantung kepada hutang dan setiap tahunnya semakin besar. Realisasi defisit anggaran yang melebihi target berakibat pada bertambahnya pembiayaan untuk menutup defisit. Skenario APBN defisit tentu akan berimplikasi pada penambahan hutang. Hal lain yang menjadi sorotan fraksi Partai Gerindra adalah soal pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Banyak keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan ataupun manajemen yang buruk terhadap pasien jaminan kesehatan nasional. Pemerintah perlu mengambil sikap yang tegas, memperbaiki kualitas pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan jaminan kesehatan nasional. Defisit pembiayaan jaminan kesehatan nasional sebesar 9,7 triliun atau menjadi salah satu masalah. Namun, ada kepastian memberikan jaminan sosial adalah amanat luhur dan cita-cita kesejahteraan rakyat. Yang terhormat pimpinan, Saudari Menteri Keuangan beserta jajaran selaku wakil pemerintah, serta hadirin sekalian. Pemerintah perlu lebih serius dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN. Penyerapan yang cenderung menurun dan penerimaan negara yang tidak sesuai menunjukkan bahwa penyusunan APBN belum bersungguh-sungguh berangkat dari kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan negara dan pelaksanaannya belum maksimal. Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk dapat membuat kebijakan yang lebih business friendly, sehingga dapat menarik dunia usaha
melakukan investasi lebih banyak yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan menurunkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Pemerintah perlu segera mengambil fokus yang jelas dalam arah pembangunan. Fraksi Partai Gerindra memandang kesejahteraan masyarakat hanya dapat mungkin dicapai dengan pembangunan sektor pertanian yang optimal, dengan sasaran pembangunan di desa-desa, modernisasi alat pertanian, dan investasi pada sektor produktif. Terkait dengan pendapatan negara, fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah untuk melakukan upaya-upaya nyata meningkatkan pendapatan negara, terutama dari potensi sumber daya yang tersedia, dengan mencegah ataupun menambal kebocoran kekayaan negara yang terus mengalir ke luar negeri. Upaya repatriasi harus terus dilakukan. Pemerintah harus semaksimal mungkin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan dan tenaga kerja nasional dengan lebih selektif memakai pihak asing. Pemerintah seyogyanya lebih realistis dalam mematok asumsi-asumsi dalam perencanaan APBN, serta berupaya mendorong postur APBN yang surplus. Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola hutang negara. Kita perlu membangun fundamental ekonomi yang kokoh dengan tidak menambah dan bergantung kepada hutang. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan sebagaimana dikemukakan di atas, fraksi Partai Gerindra dapat menerima dan menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2016 dibawa ke tahap selanjutnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikian pandangan fraksi Partai Gerindra. Kami harapkan catatan-catatan atas tersebut menjadi koreksi yang konstruktif bagi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017 ataupun yang akan datang. Semoga rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016 dapat membawa manfaat dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 11 Juli 2017. Pimpinan fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Haji Gus Irawan Pasaribu ditandatangani, Sekretaris Insinyur Fari Jemi Prancis MMA ditandatangani. Terima kasih.